Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Apabila sakit mohon info orang tuanya kepada wali kelas. Nah, nanti biar wali kelasnya menginfokan kepada ibu. Untuk hari ini kita masih mengenai limbah, tapi limbah di sini mengenai pengolahannya, macam-macam jenis limbah. Kemudian mengenai ciri-ciri B3 itu apa dan non B3 itu apa, ya, yang akan Ibu bahas hari ini. Untuk yang tugasnya belum selesai, silahkan kirim ke Google Classroom. Untuk yang PJJ, silahkan selesaikan tugasnya. Untuk yang PTM pun silahkan selesaikan tugasnya, ya. Nah, di sini kita akan mulai materinya. Yang pertama adalah di sini adalah materi yang akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai pengertian limbah secara umum. Pengolahan limbah itu apa, tujuannya untuk apa, klasifikasi limbah berdasarkan wujud dan tingkat bahayanya, langkah dasar pengolahan limbah secara umum. Untuk klasifikasi limbah berdasarkan wujud dan tingkat bahayanya, itu sudah Ibu berikan tugasnya di minggu lalu, ya. Jadi kita selesaikan, belum silahkan selesaikan dan kumpulkan di Google Classroom. Kita masuk ke materi di sini mengenai apa bedanya limbah dan juga sampah, ya. Jadi kalian harus tahu apa bedanya limbah dan juga sampah. Di sini apa perbedaan limbah dengan sampah? Sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari secara individu ataupun kelompok. Nah, proses alamnya dia dapat terhidrasi lewat proses alam ataupun dia harus didaur ulang. Dia tuh bentuknya padatan dan dapat didaur ulang. Nah, yang didapat didaur ulang itu seperti plastik ataupun kalau misalnya sisa makanan ataupun yang lainnya itu bisa dijadikan pupuk biasanya ataupun kegunaan lainnya. Ya, sekarang banyak sampah-sampah yang didaur ulangnya adalah menjadi produk yang berguna. Nah, yang kemudian ada juga di sini limbah. Limbah itu sisa suatu usaha, kegiatan yang lebih kompleks, biasanya tidak dapat digunakan kembali, tetapi beberapa limbah industri ini dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya kalau di beberapa industri tekstil itu ada sisa, biasanya ada endapan atau berbentuk lumpur untuk endapan lumpur ya. Kalau sisa pengolahan limbah, lumpurnya itu biasanya bisa dijual lagi. Dijual laginya itu biasa untuk biasanya dibuat kalau dulu itu PKL pernah bertanya seperti itu. Nah, ataupun misalnya limbahnya apa dulu, kalau limbah sisa kain misalnya, karena kan kain itu pasti ada sisa potongan-potongannya, itu dikumpulkan, biasanya itu bisa dijual kembali. Jadi mempunyai nilai ekonomi kembali ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat ada boneka, ada isinya tuh kain perca ataupun bantal-bantal, itu ada juga keset, biasanya bisa dijadikan keset kain perca. Ataupun misalnya kones untuk gulungan kain itu juga, gulungan benang maaf, itu bisa dijual kembali ya. Nah, yang berikutnya di sini kita akan masuk ke Nah, sekarang kita masuk ke pengertian limbah. Limbah itu terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri ya. Industrinya bisa industri tekstil ataupun industri lainnya. Banyak macam-macam industrinya di sini yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Jadi karena limbah itu hasil sisa proses yang dilakukan di industri itu bisa, kalau misalnya langsung dibuang, dia bisa menurunkan kualitas lingkungan karena dapat mencemari lingkungan. Makanya perlu adanya pengolahan limbah sebelum dibuang. Nah, buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi.
Jadi dia tidak mempunyai nilai ekonomi. Nah, limbah yang mengandung polutan ini dan yang memiliki sifat racun berbahaya dikenal dengan limbah B3. Di sini harusnya limbah B3 ya. Sedangkan kalau limbah B3 itu dia tidak berbahaya dan juga tidak racun. Nah, di sini adalah mengenai pengolahan limbah. Di sini limbah itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Jadi ada pengolahannya. Pengolahannya itu dibagi dua ya. Jadi kalau limbahnya B3 berarti diolah secara B3. Nah, awal non B3 cara pengolahannya untuk non B3. Untuk limbah padat, cair ataupun gas itu ada cara pengolahannya masing-masing. Nah, biasanya kalau misalnya limbah B3 itu tidak semua perusahaan memiliki tempat pengolahannya. Ada yang mempunyai, ada yang tidak. Biasanya gimana kalau yang tidak mempunyai tempat pengolahannya? Untuk yang tidak mempunyai tempat pengolahan limbah, itu limbahnya akan dibawa ke tempat pengolahan limbah B3. Jadi perusahaan itu akan membayar ke tempat pengolahan limbahnya untuk diolah limbah B3-nya. Ya, sampai limbah B3-nya itu bisa dibuang. Ya. Nah, di sini pengolahan limbah itu ialah suatu proses menurunkan atau menghilangkan tingkat pencemaran limbah, ya. Jadi di sini tujuannya untuk menurunkan atau menghilangkan tingkat pencemaran. Jadi walaupun dibuang, dia tidak mencemari lingkungan, makanya perlu diolah dulu yang kata Ibu disebutkan. Agar limbah sesuai standar baku mutu lingkungan, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi pengolahan limbah itu agar sesuai baku mutunya itu ada ya untuk limbah itu. Nah, sesuai baku mutu dan tidak mencemari lingkungan. Kalau mencemari lingkungan dampaknya seperti apa? Misal nih, kalau misalnya limbah langsung dibuang, limbah cair langsung dibuang, istilahnya kalau misalnya yang terdampaknya adalah orang-orang yang tinggalnya di sekitaran pabrik tersebut, sumber airnya akan berwarna kalaupun pabrik tekstil ataupun misalnya mengandung sisa-sisa zat yang digunakan di perusahaan tekstil. Jadi airnya tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat digunakan untuk mandi, tidak dapat digunakan untuk mencuci, minum ataupun memasak. Karena apabila itu digunakan akan berbahaya untuk tubuh kita. Walaupun itu non B3 tapi tetap yang namanya limbah. Apabila air sudah tercemar limbah itu berbahaya untuk lingkungan, ya, untuk orang dan juga lingkungan sekitar. Nah, yang berikutnya di sini jenis-jenis limbah berdasarkan wujud atau karakteristiknya. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis ya, ada yang padat, cair, dan juga gas. Untuk cair itu kebanyakan untuk limbah tekstil itu kebanyakannya cair. Kalau padat itu berbentuk padatan seperti lumpur. Kalau di tekstil itu, nah kalau untuk gasnya nanti biasanya ada pengolahannya ya beda-beda. Nah di sini berdasarkan sumbernya limbah dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu ada limbah domestik. Ada limbah domestik itu dari gas seperti rumah tangga, itu bisa disebut limbah, ataupun misalnya kayak batu baterai, terus limbah pencucian rumah tangga itu juga termasuk limbah ya, kayak misalnya hasil cuci piring, cuci baju juga itu limbah. Kemudian ada limbah pariwisata, ada limbah medis, pertambangan, pertanian, dan juga industri. Nah, mungkin yang lebih kita harus pahami di sini adalah mengenai limbah industri, sedangkan yang medis, pertanian, dan pertambangan juga, tapi kita harus tahu apa bedanya, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang organik, ada juga yang anorganik. Organik itu dia berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian dia mengandung unsur organik C, H, O, N, S, dan P. Ya, sebenarnya banyak selain unsur-unsur ini. Kemudian mudah terurai oleh mikroorganisme, menimbulkan bau jika disimpan lama. Nah, jadi organik itu dia bisa menimbulkan bau jika disimpan lama.
Nah, sedangkan untuk anorganik ini dia berasalnya dari benda mati. Banyak yang mengandung unsur anorganik, terutama unsur logam. Dia tidak dapat terurai oleh mikroorganisme sehingga tidak berbau jika disimpan lama. Jika dibakar membentuk oksida logam, ya. Kalau misalnya kalian lihat mungkin kalau di kehidupan sehari-hari, kalau organik itu seperti sisa makanan, kalau anorganik itu seperti bungkus plastik seperti itu. Nah, kaleng bekas minuman kaleng, dan itu maksudnya anorganik ya. Yang berikutnya ini berdasarkan tingkat bahayanya. Kalau berdasarkan tingkat bahayanya, yang berbahaya itu limbah B3. Limbah B3 itu berbahaya, limbah yang berbahaya dan beracun ya. Di sini limbah B3 itu mengandung limbah bahaya beracun ini di mana pada konsentrasi kecil sangat membahayakan. Jadi B3 ini konsentrasi kecil saja sudah membahayakan. Sedang selain itu, selain bahaya beracun, dia juga beresiko tinggi B3 itu ya. Kemudian memiliki sifat ada yang mudah meledak, mudah terbakar, kemudian reaktif, menyebabkan infeksi, ada juga yang korosif, beracun, dapat juga menyebabkan kanker, menyebabkan perubahan gen, dan lain-lainnya. Nah, contoh limbah B3 di kehidupan sehari-hari antara lain yaitu oli, oli, kemudian baterai itu bagian dalamnya berbahaya ya, kemudian aki mobil, obat yang sudah kadaluarsa, nah itu juga berbahaya, jadi harus dihancurkan, terus aerosol dan juga hairspray. Ya, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk non B3, limbah yang non B3 itu ya tidak mengandung bahan berbahaya beracun, di mana dalam jumlah sedikit tidak membahayakan. Jadi walaupun maksudnya di sini, walaupun itu non B3 bukan berarti dia tidak membahayakan untuk diri kita ataupun orang lain ataupun lingkungan. Tetap yang namanya limbah itu berbahaya, tetapi tidak dalam jumlah yang kecil. Kalau jumlahnya sedikit, itu tidak membahayakan. Tetapi tetap ketika itu jumlahnya banyak, itu akan membahayakan. Jadi ingat, mau B3 ataupun non B3, yang namanya limbah itu harus diolah karena berbahaya untuk manusia maupun lingkungan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengolahan limbah. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sampel sebelum diolah. Jadi harus diidentifikasi nih, harus tahu yang namanya orang yang kerja di pengolahan limbah itu harus tahu mana limbah B3, mana yang non B3. Biasanya nanti bisa dilihat kandungannya misalnya mengandung apa. Nah, kalau misalnya mengandung yang zat yang berbahaya dan beracun yang kalian lihat di minggu lalu, itu berarti termasuk limbah B3, jadi tidak boleh diolah disatukan dengan limbah non B3. Kemudian menentukan metode pengolahan ya. Kalau misalnya sudah ditentukan metodenya mau dilakukannya secara apa, banyak caranya, baru kita melaksanakan proses pengolahan. Nah, kemudian kalau sudah diproses harus dianalisis hasil pengolahan limbahnya. Misal nih minggu kemarin mungkin yang PTM sudah mengetes derajat pH air ya sama Pak Jajang. Nah, di situ diteteskan kalau satu pakai larutan buffer A dan B. Kalau dikasih satu tetes itu 1 derajat. Kalau dikasih larutan A dan B dia sudah berwarna biru, berarti dia 0 pH. Tapi kalau misalnya dia satu tetes baru berubah warna biru, berarti dia larutannya nilainya 1 derajat pH. Sedangkan untuk 2 tetes dan 3 tetes dan seterusnya berarti menunjukkan nilainya ya. Nanti yang PJJ akan Ibu jelaskan di sekolah ya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan kembali. Jadi minggu lalu menjelaskan mengenai derajat pH larutan ya. Jadi itu dicek, salah satu mengeceknya derajat pH-nya apa. Kemudian selain itu dicek juga COD dan juga BOD-nya ya.
Nah, ini adalah menganalisis hasil pengolahan limbahnya. Terus dicek juga masih berwarna atau tidak. Kalau misalnya dia masih berwarna, dia tidak bisa dibuang dan juga tidak boleh berbau karena berbau juga mencemari lingkungan. Jadi kalau misalnya limbah itu ketika mau dibuang, kalau industri tekstil karena kita menggunakannya pengolahan warna, ya banyaknya warna, terus pengolah kain, jadi kita dibuangnya itu tidak boleh berwarna dan tidak boleh berbau. Jadi kalau misalnya sudah tidak berwarna, tidak berbau, dan juga pH-nya sudah netral, sekitar 7 sampai 8 itu boleh dibuang. Jadi dicek dulu nih, nah, diambil sampel akhirnya. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti sudah bisa dibuang, tapi kalau misalnya belum sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan, berarti harus harus diolah kembali. Sama derajat kesadaran juga harus dicek. Jadi diceknya setiap perusahaan itu punya lab atau bagian untuk mengecek hasil pengolahan limbah. Sekarang kita masuk ke Ibu akan memperlihatkan video di sini, di mana videonya ini adalah pengolahan limbah di suatu industri tekstil ya. Sebentar ya, ada di sini. Jadi yang namanya kalau nanti kalian nih kelas 11 nih, kalian akan melakukan proses pencelupan. Nah, proses pencelupan itu ada yang namanya limbahnya. Limbahnya itu larutan sisa hasil prosesnya. Nah, sisa larutan hasil proses ini harus diolah. Di sekolah juga ada pengolahannya. Jadi walaupun kalian membuang larutannya, itu ada pengolahan limbahnya dulu, walaupun tidak sebesar di pabrik-pabrik ini. Nah, yang akan Ibu perlihatkan di sini ialah proses pengolahan limbah di pabrik tekstil. Ini salah satu perusahaan pabrik, jadi dia pengolahan limbahnya seperti pengolahan limbah perusahaan tekstil pada umumnya, ya. Nah, ini adalah video proses pengolahan limbah di suatu perusahaan. Di sini perusahaannya dia pabrik tekstil ya, Niaga Raya Agung. Dia pengolahan limbahnya ini biologi, kimia dan juga fisika ya. Nah, di sini ini inletnya. Inlet itu tempat masuknya. Inlet itu ialah tempat masuknya limbah dari tempat produksi. Kalau misalnya dibuang, ada pipa-pipa pembuangannya. Nah, inlet, dia lewat ke inlet ini, masuk ke inlet untuk masuk ke bagian bak ekualisasi ya. Ini adalah bak ekualisasi. Jadi dikumpulkan dulu di sini ya. Air limbahnya bisa kalian lihat. Nah, banyak ini lihat warnanya, kalian nanti bisa lihat warnanya kalau misalnya dibuang di sini. Bak ekualisasi fungsinya untuk menampung mengendalikan fluktuasi air limbah cair baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda, terus menghomogenkan. Jadi dia di sini selain dikumpulkan dia juga dihomogenkan. Di ekualisasi ini konsentrasinya dihomogenkan ya. Nah, setelah dihomogenkan, nanti kita lihat lanjut ke proses yang berikutnya. Kita ulangi dari awal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, semuanya dari pipa-pipa itu digabungkan masuknya ke inlet di sini melalui inlet. Dari inlet
dia masuk ke bak ekualisasi. Di bak ekualisasi ini adalah bak penampungan di mana meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair, jadi supaya lebih teratur. Kemudian mengendalikan kuantitas maupun kualitas. Jadi karena kuantitas dan kualitasnya berbeda, di sini dia dihomogenkan konsentrasinya juga. Nah, bisa dilihat sini warna larutannya waktu pertama kali keluar dan dikumpulkan di bak ekualisasi. Warnanya seperti ini. Ya, jadi limbahnya ada warnanya, ya. Nah, setelah dari bak ekualisasi, dia masuk ke kolam aerasi. Ini namanya kolam aerasi biologi, ya. Karena tadi bilangnya pabrik ini menggunakan cara biologi, kimia, dan juga fisika. Di sini adalah secara biologinya, dia adalah kolam aerasi. Nah, kolam aerasi ini adalah yaitu suatu proses atau dia menambahkan konsentrasi oksigen yang terkandung dalam air limbah agar proses oksidasi biologinya oleh mikroba akan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi di sini ditambahkan oksigennya. Oksigen yang ditambahkan ialah dalam bentuk oksigen terlarut. Jadi supaya nanti agar pada saat proses oksidasi biologi oleh mikrobanya dapat berjalan dengan baik kalau sudah ditambahkan oksigen terlarut. Kemudian masuk lagi nih, masih proses biologi, ada sedimentasi biologi. Nah, di sini di proses sedimentasi biologi ini yang di kolam besar ini dia di sini itu bisa dilihat warnanya sudah mulai agak berubah, ya. Di sini yang terjadi di sini adalah faktor organik. Jadi di sini akan terjadi pelapukan. Maaf ya, rada loading videonya. Nanti akan Ibu sertakan juga supaya kalian bisa lihat juga ya di sini. Ya, nah, sekarang kalau tadi sudah proses sedimentasi, di sini ada proses yang berikutnya, flokulasi dan juga koagulasi ini tuh. Jadi untuk flokulasi dan koagulasi ini merupakan dia menghilangkan partikel-partikel yang terdapat di dalamnya. Sedangkan koagulasi itu proses kimia fisika dari percampuran. Jadi dikasih bahan koagulan ke dalam limbahnya, kemudian diaduk cepat. Jadi larutan tercampur. Nah, jadi dia di sini ada pengadukan cepat dan juga ada penambahan koagulan. Di sini hasilnya jadi seperti ini, warnanya mulai berubah lagi. Ini proses koagulasi dan flokulasi. Kemudian setelah koagulasi dan juga flokulasi, di sini, nah lihat setelah prosesnya endapannya mulai terpisah di sini. Setelah proses koagulasi dan juga flokulasi, lihat contohnya endapan dan juga airnya sudah mulai terpisah. Jadi airnya sudah mulai jernih dan endapannya sudah mulai terpisah. Kemudian dimasukkan ke kolam sedimentasi kimia. Nah, di kolam sedimentasi kimia ini kalian bisa lihat, ya. Di sini prosesnya pemisahan antara campuran padatan dan juga cairan. Jadi di sini pengendapan. Jadi ada pemisahan antara limbah cair dan juga limbah padatnya. Padatnya itu dia berbentuk lumpur dan cairnya itu sudah berbentuk air bening. Nah, kalian bisa lihat nih, diambil lagi sampelnya. Tuh. Sudah bening, ya. Larutannya airnya sudah berwarna bening. Jadi
sudah bisa dibuang, tapi tetap harus dicek lagi. Ini nanti pasti ada yang mengecek, baru nanti setelah sedimentasi kimia itu masuk ke outlet. Outlet itu dia tempat pengeluaran limbah. Jadi limbah itu dikeluarkan melalui outlet, ada bagian outletnya. Jadi kalau sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai, tidak berbahaya, tidak berwarna, tidak berbau, dan juga pH-nya netral, itu bisa dibuang melalui outlet ke sungai. Biasanya ada sungainya, ke sungai, biasanya sungai yang terdekat dari sungai yang terdekat dari perusahaan tersebut. Nah, tapi dibuangnya yang cairan saja. Untuk yang padatannya itu biasanya tidak bisa dibuang ke luar, tidak bisa dibuang ke sungai tadi, tapi biasanya dia akan dijual, bisa juga dijual, atau ada yang ngambil. Biasanya dia bekerja sama dengan perusahaan lain, ya. Biasanya dia bekerja sama di sini supaya bisa digunakan kembali untuk sisa padatan lumpurnya, ya. Karena di sini videonya kurang jelas, jadi kalian bisa lihat kembali videonya, akan Ibu sertakan di Google Classroom, ya. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak apa yang Ibu jelaskan. Untuk materi, untuk tugas minggu ini, kita hanya melanjutkan tugas yang minggu kemarin belum selesai, dan untuk video-video yang Ibu sertakan, tolong disimaknya. Kemudian untuk tugas yang belum selesai seperti tugas-tugas di Google Classroom, silakan lengkapi. Kemudian untuk yang belum membuat laporan sama sekali dari awal, silakan buat sekarang. Ibu beri waktu, ya. Untuk yang PJJ sekarang, minggu depan laporannya akan Ibu lihat. Untuk yang PTM sekarang, Ibu akan lihat laporannya hari ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.